Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio, khusus untuk karir dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu saya tidak bisa memastikan akan 100% cocok terhadap kamu secara personal. Ya, diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Oke, saya minta maaf sebelumnya juga untuk Scorpio, untuk reading karir beberapa minggu ya. Untuk beberapa minggu yang lalu saya tidak ada rilis ya, berhubung kondisi kesehatan saya kurang bisa diajak kerja sama. Jadi mudah lemas gitu ya, membaca terlalu banyak kartu nggak sanggup gitu ya. Jadi ya ada yang dikorbankan, tapi ya semoga teman-teman sekalian bisa memaklumi itu, dan saya berharap ini readingan ini bisa memberikan motivasi, atau ya kalaupun ada yang cocok, semoga yang baik-baiknya cocok gitu ya kan. Oke, ada The Empress, Judgment, Three of Wands ya, Ten of Pentacles, The Lovers, Ace of Wands, dan juga Two of Pentacles. Wow, sepertinya kamu dihadapkan pada dua pilihan ini ya. Ya, dua pilihan pekerjaan. Ada beberapa di antara kamu yang bekerja lebih dari satu pekerjaan, multiple jobs gitu ya. Ya, banyak ini pekerjaan yang harus dikerjakan, kerja ini itu gitu ya kan, demi menutupi kebutuhan hidup nih. Ada semacam tanggung jawab. Kebutuhan hidup ini enggak selamanya cuma biaya makan atau biaya air listrik, enggak gitu doang ya, banyak kan, apalagi kalau udah berumah tangga ya kan, biaya uang sekolah, kebutuhan les anak ya banyak. Jadi mau nggak mau harus senantiasa mencari tambahan lagi ya kan, dari kiri kanan samping depan atas gitu. Ya oke, sepertinya ini lahan ya, atau bidang yang kamu geluti ini menuntut kamu untuk bersabar. Harus bersabar di sini ya, untuk The Empress. Bukan berarti tidak ada di sini hasil yang bisa kamu petik atau kamu panen nantinya. Tapi perlu kesabaran. Ini ada proses gitu ya. Seperti kamu menanam ini ya, menanam tanaman. Ya, berangkat dari biji dulu. Nah, dia kan butuh waktu ya. Kamu harus mempercayakan itu terhadap semesta, bahwa semesta akan ngebantu kamu untuk menurture atau menumbuh kembangkan ini, apa yang kamu sudah tanam, apa bentuk manifestasi kamu di dalam bidang yang kamu geluti. Ya, ada di sini Ten of Pentacles. Ya, ada hasil ya kan, ada ini ya, jerih payah yang mencukupi kamu ya, yang mencukupi kebutuhan kamu sekeluarga ya. Ada The Lovers ya, saya ngelihat ini seperti koneksi ya, atau hubungan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan keluarga terkhusus ini baik sekali. Ini nge-support kamu ya, ini memberikan kamu dukungan moral ya, semakin semangat lagi di dalam bekerja, semakin bersabar di dalam bekerja, walaupun pekerjaan ini cukup menyita waktu ya, membutuhkan kesabaran, ketabahan gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan gitu ya. Ya, jadi bingung gitu memilih yang mana, milih A atau B gitu ya. Tapi di minggu ini sepertinya kamu diharuskan untuk membuat suatu keputusan ya, dan keputusan ini harus kamu pastikan mana ini benar-benar pekerjaan yang memberikan nilai yang lebih besar sama kamu ya. Ada judgment ya, ya ada semacam tinjauan, atau kamu sepertinya meneliti ini. Di minggu ini kamu mempelajari bidang yang kamu geluti, mempelajari diri kamu sendiri juga ya,
mempelajari pekerjaan kamu secara mendalam, atau pengalaman-pengalaman kamu di dalam bekerja dari sebelum-sebelumnya ya, yang kamu bawa ke sekarang. Ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan, ini memberikan kamu kemampuan untuk memberi penilaian terhadap bidang mana yang baik, yang harus kamu tekuni, yang harus kamu ambil atau pilih gitu ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan. Ada juga nih beberapa di antara kamu ini udah bekerja multiple jobs gitu ya. Tapi yang namanya orang yang bekerja di multiple jobs itu mau nggak mau pada akhirnya harus meninggalkan beberapa gitu ya kan. Pasti ada kondisi yang membuat kamu nggak akan sanggup mengerjakan itu terus-terusan gitu. Jadi pasti harus ada yang dilepaskan, ada yang dilanjutkan gitu ya. Dan penting bagi Scorpio memang untuk ini ya, berpikir ya, atau memang bagus sekali nih judgment ini ya, semacam meneliti atau mempelajari mana yang layak untuk kamu pertahankan, mana yang kamu tinggalkan gitu, mana yang layak untuk kamu pilih, mana yang enggak gitu ya. Oke, ada Ace of Wands ya. Ya, ada semacam dorongan nih. Saya lihat ini lebih ke dorongan, ada kemampuan di dalam mengenali kesempatan untuk pertumbuhan keberhasilan kamu di karir kamu. Ya, kamu mempelajari apa ibaratnya apa yang membuat kamu melakukan suatu tindakan. Ada semacam dorongan di sini kamu untuk melakukan suatu tindakan, seperti dorongan untuk membuat keputusan nih ya. Ya, bisa jadi kamu di sini dorongan ini menambah pekerjaan. Bisa jadi ini memilih salah satu pekerjaan dari beberapa ya, dari pilihan-pilihan yang ada gitu ya. Ya. Dan ketika kamu memilih di sini, membuat suatu keputusan nanti di sini, kamu akan tahu apa sebenarnya yang membuat kamu lebih memilih salah satu bidang itu gitu ya, atau apa yang membuat kamu membuat suatu tindakan di sini. Kamu tahu ada alasan tertentu, dan itu adalah gairah ya, ibarat seperti passion ya, karena kamu lebih menyukai itu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu nanti ya, atau bisa jadi ini baru-baru ini sudah berganti karir. Nah, kalau saya lihat dari kartunya ini akan aman bagi kamu. Ya. Oke, untuk the bottom of the deck-nya ada Five of Pentacles ya. Ya, ada rasa pesimis, rasa sedih. Ya. Masalah keuangan ini ya. Seperti ada nih beban atau harapan-harapan yang ingin kamu wujudkan, tapi seperti nggak ada jalan keluar gitu bagi kamu. Tapi kamu lebih meratapi nasib ini saya lihat. Padahal sebenarnya ada itu jalan keluar, ada pintu ya. Kamu lebih berpikir yang seperti ini nih, nggak akan ada yang ngebantu, nggak akan ada jalan keluar, semacam gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu berdiri, kamu cari jalan ya, kamu selalu berusaha, jangan patah semangat, jangan pesimis, itu akan ada gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada ini ya, penantian juga, menunggu adanya kesempatan, menunggu adanya pekerjaan yang memberikan atau project yang memberikan keberuntungan ya. Dan ya, namanya menunggu gitu ya kan, adanya pertolongan, bantuan juga di sini ada. Itu kadang membuat kita jadi kurang bergairah gitu ya kan. Ibarat kita butuhnya sekarang nih gitu ya, tapi datangnya kok lambat ya gitu ya kan. Kok sepertinya nggak ada gitu. Itu kadang membuat kita jadi patah semangat atau kurang bergairah, semacam itu saya lihat untuk beberapa di antara kamu di minggu ini ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu, karena saya ngelihat di sini ada yang semacam gali lubang tutup lubang ini
Ibaratnya kamu harus menggeser yang A gitu ya untuk menutupi yang B gitu, semacam gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan semuanya gitu ya. Oke, untuk Scorpio ada Two of Swords, Page of Wands, Seven of Swords, The Chariot, Eight of Swords, Three of Pentacles, dan juga The Magician. Wow. Iya nih, penantian kamu terhadap pertolongan, adanya mujizat, ada jalan keluar untuk masalah keuangan kamu, ini membutakan mata batin kamu ya, membuat kamu menjadi sangat emosional ya. Pekerjaan kamu ya, untuk beberapa di antara kamu, pekerjaan kamu ini ya, gimana ya, seperti monoton gitu ya. Ya, kamu ngerasa ini bidang yang penghasilannya flat gitu ya, butuh kesabaran ekstra gitu, padahal ada semacam situasi yang mendesak kamu untuk memperoleh uang, harus ada banyak nih gitu ya, karena ada kebutuhan yang harus ditutupi nih sepertinya gitu ya. Kalau kamu kreatif ya, mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah keuangan kamu, itu bakalan ada nih gitu ya, karena ada The Magician. Sebenarnya kamu memiliki kemampuan itu gitu, cuma nggak tahu kenapa untuk the bottom of the deck kamu di sini ada Five of Pentacles gitu. Saya ngelihat kamu pesimis udah gitu, nggak percaya diri, nggak yakin ada jalan keluar, nggak yakin bakalan ada orang yang ngebantu gitu ya. Ya, padahal sebenarnya intinya adalah butuh keberanian di sini nih. Butuh keberanian untuk keluar dari energi trauma atau dari pikiran-pikiran negatif. Ya, atau dari rasa pesimis tadi ya. Ada pikiran negatif yang menyelimuti pikiran kamu, nggak akan mungkin. Gimana mungkin ada jalan keluar, gimana mungkin ada orang yang ngasih uluran tangan bantuan. Ya kan? Gimana mungkin akan ada project atau orderan yang banyak. Udah langsung duluan dia berpikir yang negatif gitu. Gak mungkin, udah duluan berpikir gak mungkin gitu. Padahal di sini ada The Lovers nih, ada Ten of Pentacles lagi. Selama ada usaha, berani, dan kamu di sini kreatif ya, kreatif, manfaatkan waktu gitu, jangan menunda-nunda gitu, jangan ditunggu-tunggu terus gitu, atau kamu jangan duduk terus gitu ya. Segera bangkit berdiri, cari jalan keluar. Ada Three of Pentacles nih ya. Tapi saya ngelihat di minggu ini memang sepertinya bakal ada yang seperti dorongan ya, yang ngedesak kamu ya untuk segera membuat semacam pertimbangan atau keputusan gitu ya, apa yang akan kamu lakukan ya. Kalau saya ngelihat di sini kamu akan lebih mencari jalan keluar lewat orang-orang terdekat kamu ya, seperti partner kerja nih ya. Karena seperti ada dorongan yang mau nggak mau kamu harus memang mencari gitu ya. Awalnya udah lemas gitu ya, udah mau berdiam diri aja, seperti mau menarik diri mundur gitu ya, diam aja. Tapi ini situasinya udah ngedesak nih, push yang terakhirnya kamu mau nggak mau harus berdiri, cari jalan keluar gitu, harus diusahakan gitu ya. Ya, semacam itu nih di minggu ini saya lihat. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance-nya Scorpio. Spiritual guidance Scorpio. Oke, yang pertama, kedua, ketiga.
Have courage to ask for and accept help. Yeah, asking for help is a sign of strength, as is accepting it as it is over to you. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Ya, kadang gini ya, pertolongan itu nggak akan ada kalau kita nggak memulai dulu gitu, atau kalau kita nggak cari, nggak tanya dulu gitu. Bisa jadi memang kita pernah punya pengalaman minta pertolongan tapi nggak ada gitu ya, atau mungkin karena harga diri kali ya, malu gitu, bisa jadi gitu ya kan. Tapi kalau ada kondisi yang membuat kita harus melakukannya, kenapa enggak gitu ya kan. Kita nggak mencuri kan gitu ya, selama itu nggak mencuri, kenapa enggak ya. Ya, ada lalat nih. Saya juga heran kenapa ada lalat di sini. Oke, ini karena saya punya anabul sebenarnya ya. Malum lah ya. Mohon maaf kalau ada kurang di dalam video ini ya. Ya, kalaupun kondisi atau situasi kamu rumit nih ya, nggak ada, benar-benar nggak ada orang yang akan memberikan bantuan gitu ya. Coba berdoalah gitu ya. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba ada nih saudara jauh yang mau bantu gitu ya. Pas cerita-cerita gitu ya kan, ternyata dia bersedia untuk ngebantu gitu. Cerita-cerita lewat WA ya kan. Ya, kadang pertolongan yang dikirim oleh Tuhan itu, yang kita doakan tadi, enggak enggak langsung dari orang-orang terdekat kita gitu, atau bukan dari orang yang kita minta bantuan langsung gitu, tapi bisa jadi dari saudara yang jauh atau teman kita yang jauh gitu, di luar pulau, di luar kota gitu ya. Everything is possible ya kan, selama kita memiliki keberanian untuk meminta bantuan dan kamu juga ada keinginan untuk menerima bantuan itu gitu. Jangan jadi ngerasa rendah gitu ya kan. Yang namanya hidup, kita pasti ada kalanya meminta bantuan, tapi suatu saat bersedialah juga di dalam memberi bantuan terhadap orang lain ya kan. Hidup itu timbal balik gitu ya, take and give gitu. Itulah yang dinamakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri gitu ya, harusnya saling bantu-membantu gitu ya. Oke, yang kedua, conscious consumer. You have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You live simply and you purchase only that which you need. Iya, ini hampir sama ini dengan cancer ya. Ya, supaya tidak terjadi ini kesulitan dalam hal keuangan, jadinya money juggling gitu ya kan. Kalau membeli produk atau beli sesuatu, belilah yang penting gitu ya, yang dibutuhkan gitu, bukan sesuatu yang mubazir, atau kamu beli karena nafsu gitu ya. Kamu lihat cantik ini, oh cantik itu beli ya, pergi jalan-jalan lihat cantik beli, baru gajian langsung beli gitu ya kan, tanpa mikir pengeluaran tanggungan yang lain gitu ya, supaya tidak ada penyesalan gitu ya kan. Di sini nggak kesulitan dalam hal keuangan, ada baiknya memang diantisipasi lewat konsumsi benda-benda atau barang-barang yang kamu butuhkan saja kamu beli ya. Yang ketiga, cooperation instead of competition. What's yours is yours and no one can take it from you. There is no need to compete as there is an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Ya, ini bukan masalah kompetisi ya di dalam gaya hidup, misalnya style gitu ya. Bisa jadi nih beberapa di antara kamu ya kan pengen tampil matching gitu ya kan, atau tampil lebih gitu ya dibandingkan dengan orang lain. Jadi kamu melakukan banyak pengeluaran nih untuk style kamu gitu ya. Konsumsi sesuatu yang berlebihan
ya nggak penting-penting amat gitu ya, bukan yang lebih prioritas gitu, tapi hanya untuk gaya hidup gitu. Nah, alhasil ada kesulitan dalam hal keuangan jadinya gitu ya kan. Ya, ini bukan melulu mengenai kompetisi di dalam hidup ya. Kalau kamu adalah seseorang yang memang ini ya, yang memiliki harta yang nggak perlu ditunjukkan pun, memang seseorang yang kaya itu nggak harus ditunjukkan lewat pakaian atau perhiasan yang dia pakai, enggak, tapi lewat stabilitas keuangannya, seberapa mampu dia mengelola uangnya kan gitu ya. Jadi sedikit pun penghasilan kamu tiap bulan, tapi kalau mampu di dalam memanage uang itu tiap bulan ya kan, ya bakalan stabil, dia bakalan nampak hasilnya gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu mungkin ada nih yang khawatir ya akan pekerjaan atau project, ada semacam tender nih, di sini ada offer gitu ya, ada tawaran gitu ya kan. Ya, yang bisa jadi kamu khawatir konsumer kamu ya, atau orang yang menawarkan project ini pergi memberikan project ini ke orang lain gitu. Jangan khawatir di situ gitu ya. Ya, yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Kalau memang itu adalah rezekimu, itu akan datang sama kamu gitu ya. Ya, seperti pembeli gitu ya kan. Kamu jualan di sini gitu. Dia datang ke sini nanya nawar-nawar sama kamu. Padahal kamu udah kasih harga yang lumayan murah dibandingkan yang lain gitu ya kan. Nah, dia pergi ya, tinggalin kamu gitu ya kan. Dia cari-cari yang lain gitu. Nah, kalau memang dia adalah rezeki, dia membawa rezeki untuk kamu, ya nggak akan kemana, dia akan kembali lagi ya kan. Dia akan kembali lagi dan akan memberikan membelikan barang yang kamu jual ya. Ini juga bisa berkenaan dengan ini ya, kena terhadap kamu yang udah memiliki pasangan ya. Kalau kamu memiliki pasangan yang ya hubungan rumah tangganya bagus gitu, ada kerjasama yang bagus ini ya, ini energinya bakalan bagus nih, gak akan ada masalah keuangan, bakalan ada solusi ya. Tapi kalau single parent, sepertinya ya, kalau misalnya pasangan kamu masih ada gitu ya kan, hanya karena sudah berpisah aja, ini tetap harus ada nih sepertinya bentuk kerjasama yang baik ya. Harus ada komunikasi yang baik ini satu sama lain, supaya apa yang merupakan tanggungan di sini ya, bisa jadi tanggungan adalah anak gitu ya kan. Ya, pada saat ini kamu ada masalah dalam hal keuangan, kurang bisa memenuhi semua kebutuhan anak ini, mungkin ini harus kamu komunikasikan dengan pasangan kamu. Walaupun sudah berpisah, tapi kan ini merupakan tanggung jawab bersama kan gitu ya. Iya, contohnya seperti itulah kira-kira di sini. Jadi jangan berpikiran negatif terhadap situasi atau kondisi keuangan atau karir kamu sekarang ini ya. Inti dari bacaan ini ya, rezeki nggak akan kemana gitu ya, selama kamu percaya diri untuk mencari, meminta, memilih ya, kamu akan menemukan jalan keluar ya. Rezeki nggak kemana gitu ya, asalkan kamu percaya diri ya. Jangan malu-malu meminta bantuan, jangan ragu-ragu juga menerima bantuan ya. Tetap optimis, berani berani di dalam bertindak gitu ya. Ya, rezeki nggak akan kemana. Intinya begitu.
Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Ya, tetap bersemangat untuk Scorpio. Semoga kalian berbahagia. Goodbye.